Hai semua, welcome to Navigate YouTube channel. Nama gue Dito dan hari ini gue akan membagikan suatu pesan berdasarkan lagu Penjaga Hidupku yang baru aja dirilis di channel ini minggu lalu. Kalau teman-teman belum pernah dengerin lagunya, gue meminta buat dengerin lagunya. Lagunya bagus banget dan pesannya juga bagus banget. Nah, hari ini gue mau membicarakan sesuatu tentang lagu itu dan apa yang gue ingat, apa yang gue pelajarin ketika gue mendengarkan lagu Penjaga Hidupku ini. Ini adalah satu konsep yang bagus banget. Konsep bahwa Tuhan adalah penjaga hidup kita. Karena kadang-kadang kita suka lupa akan hal itu dan kita terjebak di antara dua pemikiran ini. Yang pertama, kita berpikir bahwa orang-orang di sekitar kita yang harusnya menjaga hidup kita. Mau itu keluarga kita, teman-teman kita, pasangan kita, dan kita merasa kita perlu menempatkan tanggung jawab dalam diri mereka untuk menjaga hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan lain adalah kita berpikir bahwa kita sendiri adalah penjaga hidup kita. Kita merasa bahwa dari pengalaman hidup kita, dari apa yang kita alami mungkin waktu kecil, kita berpikir bahwa nggak mungkin ada pihak lain yang bisa menjaga hidup kita selain diri kita sendiri. Dan kita memikul beban itu. Dan kalau ini diterusin, itu bisa berlanjut ke pemikiran bahwa orang-orang di sekitar kita, kita jugalah yang harus menjaga mereka. Kita yang bertanggung jawab atas mereka. Ketika mereka sedih, kita harus menyenangkan mereka. Ketika mereka gelisah, kita harus menenangkan mereka. Dan kita membawa tanggung jawab itu. Kita memikul tanggung jawab bahwa kita yang harus menjaga teman kita. Kita harus menjaga anak kita, keluarga kita. Kita harus menjaga pasangan kita. Saya ada cerita personally tentang hal itu, di mana saya merasa saya harus menjaga, saya harus bertanggung jawab dan menjaga orang di sekitar saya. Beberapa waktu lalu, satu tengah malam saya mendapatkan kabar bahwa ayah dari teman dekat saya baru saja meninggal. Dan saya sangat dekat dengan teman saya ini, kami satu gereja, kami melayani bersama. Dan kebetulan kami juga berada dalam satu live group atau connect group di dalam gereja ini bersama-sama. Jadi kami selalu bertemu setiap minggunya untuk berbagi, untuk saling bertukar pikiran, bercerita tentang apa struggle kami saat ini. Dan saya sering banget ketemu dia juga untuk sharing-sharing masalah kehidupan. Jadi saya sangat dekat dengan teman saya ini. Ketika saya mendengar kabar bahwa ayahnya meninggal, saya sangat sedih. Dan lebih sedih lagi ketika saya menyadari setelah beberapa jam berlalu dan saya tahu bahwa ada jadwal ibadah penghiburan dan juga ada jadwal pemakaman. Dan kedua jadwal tersebut sama seperti jadwal penghiburan dan pemakaman untuk suami dari adik saya yang beberapa jam sebelumnya juga baru saja kehilangan ayahnya. Dan di situasi seperti ini, saya harus datang ke acara suami dari adik saya yang papanya juga meninggal. Dan saya perlu berada di sana, saya ingin berada di sana juga. Tapi tetap saya sangat sedih dan saya merasa sangat terbeban karena saya tidak bisa mendampingi teman saya tadi. Dalam dia merasa berduka, dalam dia merasa kehilangan, saya merasa saya bertanggung jawab untuk menenangkan dia, untuk berada di sana buat dia. Saya merasa saya bertanggung jawab karena Tuhan telah menempatkan dia dalam kehidupan saya untuk berjalan bersama. Saya merasa bertanggung jawab bahwa saya harus ada di sana untuk mendukung dan mensupport dia. Teman-teman pernah nggak mengalami pikiran yang serupa seperti itu? Buat teman-teman merasa bahwa ada tanggung jawab tertentu dalam kehidupan teman-teman, atau mungkin teman-teman berpikir bahwa tanggung jawab tersebut ditempatkan oleh Tuhan dalam kehidupan teman-teman, dan teman-teman tidak bisa menanggungnya. Bahwa tanggung jawab itu terasa sangat berat, terlalu berat buat teman-teman. Dan sangat sulit untuk memikul tanggung jawab tersebut. Dan ketika kita merasa bahwa kita tidak bisa memikul tanggung jawab tersebut, kita merasa bahwa kita nggak cukup baik, kita nggak cukup kuat, kita harusnya punya waktu lebih buat mereka, buat orang-orang tersebut. Kita harusnya bisa mengelola keuangan kita lebih baik lagi. Kita harusnya bisa memikul tanggung jawab ini yang udah Tuhan taruh di tempat kita, di pundak kita.
dan kita merasa kita gagal di mata Tuhan. Saya membacakan sesuatu dari Alkitab buat teman-teman. Ini ayatnya dari Matius 11 ayat 28 sampai 30. Dan ayat ini juga ada di lagu yang Penjaga Hidupku yang tadi saya bilang. Di Matius 11 ayat 28 sampai 30 dikatakan, ini Yesus yang berkata. Dia berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Teman-teman, yang menarik di sini adalah Yesus nggak bilang, "Marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, Dito akan memberimu kelegaan." Atau keluarga kita akan memberikan kita kelegaan. Atau teman-teman kita akan memberikan kita kelegaan. Atau pasangan hidup kita akan memberikan kelegaan. Pacar kita akan memberikan kita kelegaan. Yesus nggak bilang gitu. Yesus bilang, "Aku yang akan memberikanmu kelegaan." Saya merasa Tuhan pada saat itu ketika saya sedang sedih bahwa saya nggak bisa di sana buat teman saya nggak bisa datang untuk menemani dia. Saya merasa Tuhan bilang itu kepada saya, dan Tuhan bilang gini, "Stop, bukan kamu yang bisa menenangkan dia. Bukan kamu yang bisa menjaga dia. Bukan tugas kamu, itu tugasku sebagai Tuhan. Itu bukan tanggung jawabmu, itu tanggung jawab aku sebagai Tuhan. Aku ada di sana untuk dia, aku ada di sana bersama dia, aku yang menenangkan dan menjaga hidupmu." Seketika itu juga dari pundakku ada beban yang terangkat. It's not about me, it's always about him. It's him, dia. Tuhan kita yang menjaga hidup kita, dia yang berada bersama kita, dia yang berjalan di samping kita selalu. Dan sepanjang jalan, teman-teman semua, Tuhan bilang ke kita, "Sini, kasih kepadaku semua beban yang sekarang kamu pikul. Semua tanggung jawab yang kamu merasa itu adalah bebanmu, berikan padaku, serahkan kepadaku. Angkat semuanya, aku yang akan membawanya." Karena katanya Yesus adalah kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Apa maksudnya itu? Beban yang kita perlu bawa ringan karena beban yang perlu kita bawa hanyalah beban kepercayaan kita kepada Tuhan. Iman kita kepada Tuhan. That's it. Hanya itu yang perlu kita pikul. Karena begitu kita percaya dan beriman kepada Tuhan, semua beban hidup kita akan Dia bawa. Dia yang akan memikulnya dan berjalan di samping kita, bersama-sama dengan kita. Jadi teman-teman semua, teman-teman Navigate, beban apa yang saat ini teman-teman bisa serahkan kepada Tuhan? Mungkin itu beban finansial teman-teman, mungkin itu beban di dalam keluarga, ekspektasi-ekspektasi yang ada, mungkin itu beban di lingkungan teman-teman, atau di pekerjaan, atau di bisnis yang teman-teman sedang jalani, atau mungkin juga itu beban agama yang teman-teman sedang rasakan ini berat sekali. Kenyataannya teman-teman, Yesus itu lebih besar dari sekedar agama. Dia adalah Tuhan sangat besar, dan yang Dia inginkan adalah memiliki hubungan yang real dengan teman-teman. Dia mau ada di sana untuk teman-teman, mau ada di sana untuk kita dan memikul beban kita, dan bilang ke kita, "Itu bukan beban kamu, aku yang akan membawa. Kamu hanya perlu percaya kepadaku." So teman-teman, trust in Him, believe in Him, dan biarkan Dia yang memikul beban teman-teman semua. Thank you.